got so much motherfucking design on right now. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama, puji serta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan, serta umur yang panjang, sehingga kita masih bisa menikmati dan mensyukuri semua yang telah Allah berikan kepada kita. Tak lupa sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Beliau yang membawa agama ini dari zaman jahiliyah atau zaman kebodohan menuju zaman yang penuh ilmu ini, yakni agama Islam. Hadirin yang saya hormati, teman-teman yang saya banggakan, di sini saya akan sedikit membahas tentang sukses menggapai mimpi. Kita tak bisa melakukan apapun untuk merubah masa lalu, tetapi apa yang kita lakukan merubah masa depan. Yang pertama, smartlah dalam bermimpi. Terkadang seiring berjalannya waktu, apa yang kita impikan terjawab dengan gagal. Sering kita punya berbagai macam tujuan yang kita tuliskan dalam buku agenda, tapi berakhir dengan ketidakberhasilan. Kira-kira mengapa semua itu bisa terjadi? Tentu banyak faktor yang membuat mimpi yang menjadi gagal. Sebelum kita bermimpi dan merencanakan segala sesuatu yang menjadi tujuan kita, ada baiknya kita cerdas dalam bermimpi. Jadi, bukan hanya sembarang mimpi, bukan pula mimpi yang terlalu muluk-muluk yang berakhir dengan kegagalan yang konyol. Apa itu SMART? SMART adalah singkatan dari S, spesifik atau jelas, M, measurable atau terperinci, A, achievable atau terukur, R, realistik atau realistis, T, time bound atau batasan waktu. Contohnya seperti kamu memiliki tujuan ingin menghafal juz 30, maka tujuan kamu sudah spesifik atau jelas. Selanjutnya adalah merinci tugasnya. Misalnya, kamu menghafalnya tiap pagi dan mengulangnya setelah maghrib. Tentu tindakan kamu harus realistis dan terukur. Yang terakhir, berilah batasan waktu supaya kamu lebih semangat dalam menggapai mimpi tersebut. Contohnya, kamu tulis tujuan kamu dan tempel tujuanmu itu di dinding kamarmu. Setelah itu, hafalkan dengan semaksimal mungkin. Insya Allah akan menjadi kenyataan. Hal ini juga berlaku untuk mimpi-mimpimu yang lain. Yang kedua, jangan lelah untuk berdoa. Allah menghendaki kita berbuat sesuatu semaksimal mungkin. Berupaya dengan segala daya upaya dan tidak setengah-tengah. Hal ini sesuai dengan firman-Nya, yaitu فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب, yang artinya, maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Segala sesuatu yang kita lakukan haruslah dengan perencanaan yang matang. Sebab jika dilakukan tanpa perencanaan tanpa perencanaan yang matang, bisa jadi kita akan gagal, walaupun sebenarnya perkara yang kita hadapi adalah hal yang remeh atau sepele. Selain itu, action juga harus maksimal. Apalah arti perencanaan yang matang jika action hanya setengah-tengah? Nah, segala usaha kita, baik gagal atau berhasil, setelah itu kita evaluasi. Setelah itu, kita evaluasi lagi untuk langkah ke depan yang lebih baik. Jika usaha kita berhasil, kita harus sadar bahwa keberhasilan yang kita raih bukan semata-mata
karena usaha kita sendiri, tapi semua itu karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga ketika usaha kita gagal, bukan semata-mata karena kesalahan kita saja, tapi disitulah Allah menghendaki tertundanya kesuksesanmu. Maka kita harus yakin bahwa Allah adalah Sang Maha Berkehendak, dan kita harusnya memusatkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semata bentuk dari berharap kepada Allah adalah lewat berdoa. Alangkah mulianya orang yang berdoa, karena sesungguhnya orang yang berdoa adalah orang yang benar-benar butuh kepadanya. Yakinlah Allah akan memberikanmu yang terbaik, karena jika kita rajin berdoa, maka Allah akan senang. Allah jika dimintai hambanya, tidaklah susah untuk mengabulkannya. Dengan doalah bentuk penghambaan kepada Allah. Rasulullah SAW, doa adalah intisari ibadah. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Lantas, bagaimanakah doa yang tidak terkabul? Padahal saya senantiasa berdoa. Saya itu capek loh berdoa. Kadang sering berdoa, malah seringnya nggak dikabulin. Doa setiap mukmin itu pasti akan dikabulkan oleh Allah. Tapi, Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan daripada yang kita inginkan. Bisa saja doamu terkabul sesuai apa yang kamu inginkan, tapi hal itu belum tentu terbaik bagimu. Bisa juga doamu itu tertunda, mungkin saja kalau dikabulkan seketika tidak baik bagimu. Yakinlah Allah akan mengabulkan di waktu, saat, dan dengan cara yang tepat. Jangan pernah lelah untuk berdoa, karena Allah dekat kepada kita, dan terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 186 yang berbunyi, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Jangan pernah lelah karena berdoa. Jangan pernah lelah berdoa, karena berdoa akan terkabul asalkan kita berbaik sangka kepadanya dan tetap istiqomah dalam berdoa. Jadi, kesimpulannya adalah jangan pernah malu untuk bermimpi dan rencanakan sesuatu yang kamu inginkan, dan tulis di kertas lalu tempel di dinding kamarmu dengan 5 kata tadi, yaitu harus spesifik, measurable, achievable, realistis, dan time bound. Jangan pernah lelah untuk berdoa, karena Allah dekat dengan kita dan senantiasa mengabulkan doa-doa hamba-hambanya. Tetaplah berdoa dan istiqomah. Alhamdulillah, sekian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan, karena kesalahan datangnya dari saya dan kebenaran datangnya dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.